ada cerita di baliknya. Kita langsung masuk. Oke, Jod. Ini kita punya kameramen. Kakak cu, asli ngeri cu. Jadi hari ini kita mau apa? Ini kita mau bikin konten di sana, guys. Jadi project untuk lomba. Nah, dibangun oleh Perdana Jamilu dari Kesultanan Jawa. Apa? Ini konten biasa. Dari Kesultanan Jailolo yang berasal dari Maluku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di sini saya lagi di masjid tua yang berada di Desa Kaitetu. Namanya tuh Masjid Wapau ya. Salah satu masjid bersejarah yang ada di Maluku, teman-teman. Mau tahu? Kita lihat ke dalam ya, teman-teman. Empat orang, perempuan 2, laki-laki 2. Dan ini benteng gereja, masjid 2. Tulan tanya, pas ketemu sholat duhur. Oke. Jadi guys, beta dengan Bapak Arsad Lumaila. Jadi maaf Pak bisa bercakap-cakap sedikit tentang masjid ini biar pemirsa ini dong tahu. Jadi Masjid Wapau ini bagaimana maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mendahulunya saya perkenalkan nama saya, Bapak Arsad Lumaila. Ya, masjid tua ini, Masjid Wapau ini dibangun pada tahun 1414 di salah satu bukit namanya Bukit Wawane. Ya. Masjid ini tampak mempergunakan pasak maupun paku. Oh iya. Nanti pada tahun 1664 masjid ini berpindah ke sini pada zaman Belanda. Nah, sebelumnya zaman Portugis masjid ini masih berada di gunung. Setelah datangnya masa Portugis dan Belanda, baru masjid ini wallahu a'lam bishawab, pada suatu Jumat pagi masyarakat negeri Kaitet ini bangun, masjid ini sudah berada di sini. Dan masjid ini pada saat turunnya belum seperti ini, masih tidak seperti pendopo, masih dengan ini, dan dinding ini ada terbuat dari gaba-gaba. Dalam bahasa Ambonnya gaba-gaba atau kelapa sangka. Ya. Dan masjid ini berukuran 10 kali 10. Ya. Masjid ini punya ciri khas tersendiri, yakni masih kita pertahankan original dengan atap rumbia. Ya, sebelah kanan belakang saya ini punya kubah utama, tiang alifnya yang dibuat pada tahun 1570. Karena sudah dimakan usia, para sesepuh, para tua-tua adat, para tokoh masyarakat, tokoh agama perintah untuk turunkan, amankan supaya jangan sampai dia tiba-tiba patah atau roboh kena angin. Ya. Kemudian ini bekas-bekas kayu ini 12 tiang penyangga yang diganti pada tahun 1991. Ya. Kan sudah dimakan usia juga. Ya, sekarang kita masuk ke dalamnya. Ini adalah salah satu sebuah mushaf Al-Quran tulisan tangan dari tahun 1570 yang ditulis oleh salah seorang tokoh Islam pada saat masih di gunung, sudah nama Muhammad Ari Kulapesi. Ya, ini di atasnya berzanzi. Ya, kemudian di sini ini satu buah timbangan batu, timbangan zakat fitrah yang berukuran beratnya 2,5 kilo satu timbangannya. Kemudian ini adalah satu tongkat khutbah. Ya, satu khutbah yang dibawa dari Timur Tengah, tanah Arab, oleh seorang mubalik dari tanah Arab. Ya. Beliau ini tidak diketahui nama aslinya, tapi biasa dipanggil oleh para masyarakat sini adalah seorang tuni ulama. Ya. Ini pintu utama
utamanya, pintu pertama masjid ini dari tahun 1417. 1414. Ini salah satu gambar di sini. Ini namanya bulus. Bulus. Ya, bulus atau kura-kura darat. Dalam tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini pelepah ini. Pelepah ininya dari pelepah sagu, namanya gaba-gaba. Gaba-gaba. Ya. Nah, ini punya 4 saka guru ini. Ya. 4 tiang utama dari masjid ini. Ya, dan pada tahun 1414 ini kayu ini dikenal dengan namanya kayu nani. Kayu nani. Kalau Ya. di Kalimantan dikenal dengan kayu ulin. Ya. Kayu ini keras, dan kalau kita paku dengan paku sekarang nggak mampan. Ya. Ini satu lampu kuningan yang sudah berusia juga 600 tahun lebih. Ya. Ini dulu pakai di lekuk-lekuk ini dipakai minyak kelapa dengan sumbu. Ya. Oh iya iya. Ini sebelum ada lampu modern. Iya. Ini sebuah beduk asli. Ini yang sudah berusia 600 tahun juga. Ini kulitnya dari kulit rusa. Oh, kulit Kalau rusa. kulit kerbau tebal, bunyinya kurang nyaring. Iya. Ya, ya. Ini satu lampu peninggalan penjajah Portugis Iya. yang bisa diturun, bisa dikasih nama. Ya. Ini peninggalan Portugis. Iya iya. Ya. Sedangkan ini suatu mimbar. Oke guys, kita mau melihat mimbar. Ini guys, mimbar. Ini sebuah mimbar asli Oh. yang dari tahun 1414 juga, cuma diberi warna, ya, berwarna warna hijau, kuning, dan orange. Nah, di depan kita ini ada juga sebuah panji-panji merah putih. Iya iya. Ini adalah duplikat. Oh. Ya, tapi keasliannya sudah dimakan usia, sudah lapuk, sudah ratusan tahun, 600 tahun yang lalu. Ini duplikatnya. Jadi sebelum Indonesia merdeka, tapi bendera merah putih, warna merah putih ini sudah ada di Masjid Tua Wapa Uwe, Oh, iya. negeri Kaitetu ini. Iya. Begitu ya guys. Iya. Jadi ukuran masjid ini berukuran 10 kali 10. Iya. Oke, makasih Pak. Masjid Tua Wapauwe telah berusia 609 tahun dengan struktur bangunan terbuat dari kayu yang dibangun tanpa menggunakan paku, menjadi saksi penyebaran agama Islam di tanah Maluku, tepatnya di negeri Kaitetu, Maluku Tengah. Dibangun pada tahun 1414 oleh Perdana Jamilu dari Kesultanan Jailolo yang berasal dari Maluku Utara. Di bawah tekanan penjajahan Belanda, masjid ini sempat berpindah 2 kali secara gaib dari tempat asalnya di Wawane ke negeri Talaha pada tahun 1614 dan ke negeri Kaitetu pada tahun 1664 lokasinya saat ini. Selain menyimpan banyak sejarah, ada hal menarik lainnya seperti dinding masjid yang terbuat dari pelepah sagu, kalau kata orang Ambon gaba-gaba. Atapnya juga menggunakan daun sagu, namanya atap rumbia, yang setiap 10 atau 20 tahun sekali diganti sembari mengadakan acara sakral. Di dalam masjid juga terdapat barang-barang berupa tongkat khutbah yang dibawa oleh seorang syekh dari Baghdad, Irak. Ada pula mushaf Al-Quran karya Imam Muhammad Kulapesi yang diselesaikan pada tahun 1550. Timbangan zakat fitrah yang menggunakan pasir dan kapur sebagai pemberat, mimbar, bedug, dan lampu besi dari zaman Portugis juga merupakan peninggalan sejarah yang berusia ratusan tahun. Ya. Ya, terima kasih atas kunjungannya ke Masjid Tua. Iya. Bahwa Masjid Tua Wapa Uwe ini punya semua umat Islam. Oh iya. Cuma hanya keberadaannya di negeri Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Ya, mudah-mudahan kita semua menjaga kelestariannya sehingga menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.